Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Bagaimana kebijakan moneter itu? Mari kita mulai pembahasannya. Pembahasan kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Kedua, bentuk-bentuk kebijakan moneter. Ketiga, tujuan kebijakan moneter. Keempat, instrumen kebijakan moneter. Kelima, transmisi kebijakan moneter. Keenam, inflasi. Dan yang ketujuh, kebijakan moneter Indonesia saat ini. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Menurut Karim, kebijakan moneter ialah kebijakan pemerintah dengan tujuan memperbaiki perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, membaiknya perkembangan output real, serta cukupnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar atau easy money policy. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi dan disebut juga dengan kebijakan moneter ketat atau tight money policy. Tujuan kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga barang-barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework atau ITF sejak 1 Juli 2005. Dalam kerangka tersebut, inflasi menjadi sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan moneter guna memperkuat efektivitasnya. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia dapat menangani dinamika dan tantangan perekonomian yang terus berubah. Instrumen kebijakan moneter ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Kedua, tingkat bunga dan tingkat diskonto. Dan yang ketiga, cadangan wajib minimum. Operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka dibagi menjadi 2, yaitu OPT rupiah dan OPT falas. Operasi pasar terbuka dibagi menjadi 2 untuk rupiah, yaitu OPT absorpsi dan OPT injeksi. Dalam pertimbangan kondisi likuiditas di sistem perbankan, baik konvensional maupun perbankan syariah, OPT absorpsi dilakukan untuk menyerap kelebihan likuiditas, sementara untuk OPT injeksi dilakukan untuk menambah ketersediaan likuiditas guna menjaga keseimbangan kondisi likuiditas untuk mendukung pencapaian operasi moneter. Tingkat bunga dan tingkat diskonto. Tingkat bunga dan tingkat diskonto merupakan instrumen pemerintah dalam stabilisasi moneter. Ketika inflasi, maka pemerintah melalui bank sentral dapat melakukan kebijakan menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang dan stabilan moneter akan tercapai. Demikian pula sebaliknya pada masa deflasi. Cadangan wajib minimum. Instrumen pemerintah dalam stabilisasi moneter selanjutnya adalah cadangan wajib minimum. Ketika inflasi terjadi, maka pemerintah melalui bank sentral dapat menaikkan cadangan minimum yang harus dimiliki oleh bank umum. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang
dan sebaliknya pada masa deflasi terjadi. Transmisi kebijakan moneter. Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan, sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan. Secara spesifik, Taylor pada 1995 menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah proses di mana keputusan kebijakan moneter diubah dan menjadi perubahan PBD real dan inflasi. Berikut transmisi kebijakan moneter yang dikutip dari website resmi Bank Indonesia. Inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di Indonesia. Inflasi juga merupakan suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu artinya bahwa sejalan dengan kenaikan harga-harga, maka nilai dari uang turun secara tajam sebanding dengan kenaikan dari harga-harga tersebut. Berikut adalah koordinasi pengendalian inflasi di Indonesia yang dikutip dari website Bank Indonesia. Kebijakan moneter saat ini dikutip dari laman website resmi Bank Indonesia, pemerintah dan Bank Indonesia menyepakati untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dalam menjaga inflasi indeks harga konsumen atau IHK agar tetap dalam kisaran sasaran yaitu 2,5 sampai 1% pada tahun 2024. Hal ini tersampaikan dalam rapat High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Pusat pada tanggal 29 Januari 2024 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, Direktur Utama Bulog, dan pejabat eselon 1 atau setingkat dengan perwakilan kementerian. Dikutip dari laman kompas.com, Bank Indonesia menetapkan bahwa arah kebijakan moneter pada tahun 2024 akan kembali berfokus pada stabilitas. Kebijakan ini dibuat demi mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran dan keseimbangan nilai tukar rupiah, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional di tengah-tengah ketidakpastian kondisi global.